Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4981-4984. Pada saat ini, Dev mengingat semuanya. Tidak heran dia tampak akrab dengan pemuda itu. Orang ini terlihat sangat mirip dengan Joseph Huo. Ketika dia berada di negeri tanpa ilusi, Dev telah melawan Joseph Huo. Saat itu, Joseph bukanlah tubuh aslinya, melainkan dipanggil. Meski begitu, Dev bukanlah lawan Joseph, tapi pada akhirnya bisa mengalahkan Joseph dengan mengandalkan Raja Iblis Awan Merah yang mengendalikan tubuhnya. Sekarang pemuda ini kemungkinan besar adalah putra Joseph. Memikirkan hal ini, hati Dev menjadi gugup. Dia baru saja tiba di alam surgawi, bukankah dia akan bertemu orang-orang dari ras Protoss? Dia memiliki kebencian yang mendalam karena mengikuti ras Protoss, dan jika Istana ke-8 itu tahu bahwa Dev sekarang berada di alam surga, mereka pasti akan memburunya dengan cara apapun. Dev sekarang hanya ingin meninggalkan kota macan terbang ini sesegera mungkin, dan tidak mengungkapkan identitasnya. Yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Ketika kekuatannya meningkat, dia tidak perlu takut Istana ke-8 akan memburu dirinya. Dev juga harus menemukan Yuki dan Zeke sesegera mungkin. Kedua orang itu juga tertarik ke alam surgawi dengan jalan surga. Tidak masalah jika kedua orang itu tiba di wilayah ras manusia, tetapi jika mereka tiba di wilayah binatang atau iblis, itu akan merepotkan. Dev belum tahu bahwa garis keturunan Yuki dan Zeke telah lama menjadi iblis. Dengan cara ini, Dev dan yang lainnya mengikuti putra Joseph, Saul Ho, dengan patuh. Melihat tatapan berpura-pura kuat, meskipun Dev ingin memukuli Saul, dia tetap menahan diri. Segera, Saul datang ke sebuah rumah besar, yang didekorasi dengan mewah. Setelah berhenti di pintu, Saul melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua kembali, aku akan pulang." "Baik, Tuan Muda." Semua prajurit di tim ini berhenti. Dan setelah Saul memasuki mansion, segera cahaya putih berkelap-kelip di mansion, dan saat cahaya putih membumbung ke langit, sosok Saul langsung menghilang. Melihat cahaya putih, Dev sedikit mengerutkan kening. Ada formasi teleportasi di halaman mansion ini. Sepertinya Saul menggunakan formasi teleportasi untuk memindahkan dirinya ke kota kecil di pegunungan. Jika tebakannya benar, diperkirakan Joseph ada di kota kecil itu. Oke, mari kita semua bubar. Dengan lambaian tangan seorang prajurit, semua orang bubar. Para prajurit ini lelah berperilaku disiplin. Sekarang setelah mereka dibubarkan, mereka dapat melepas baju besi mereka yang berat dan beristirahat dengan nyaman. Satu persatu, para prajurit melepas baju besi mereka, tetapi Dev dan mereka berempat terus memakainya. "Saudaraku, semuanya sudah dibubarkan, kenapa kamu masih memakai baju besi dan tidak beristirahat?" Pada saat ini, prajurit yang baru saja berbicara kepada Dev datang dan berkata, "Oh, aku hanya khawatir Tuan Muda Huo akan keluar secara tiba-tiba, dan akan terlambat bagi kita jika dia memanggil kita ketika saatnya tiba." Dev berbohong dan berkata, jika Dev dan yang lainnya melepas baju besi, Dev takut dia dan yang lainnya akan dikenali secara sekilas. Tuan Muda Huo tidak akan muncul untuk waktu yang singkat. Dia sudah menggunakan formasi teleportasi untuk pulang. Rumah besar ini hanyalah tempat peristirahatan sementaranya. Dia tidak pernah tinggal di sini. Ayo lepaskan baju besinya, sangat tidak nyaman memakainya di tubuhmu. Tanpa diduga, orang ini cukup antusias, dan dia hendak melepas helm dan baju besi Dev saat dia melangkah maju. "Saudaraku, lebih baik aku tetap memakainya, aku terlalu jelek, aku khawatir aku akan membuatmu takut." Dev buru-buru berhenti. Betapa jeleknya itu membuatku takut. Ketika orang itu mengatakan ini, dia melepas helm Dev. Tetapi begitu helm itu dilepas, dia melihat wajah yang sangat menakutkan dan mengerikan muncul, seolah-olah telah terbakar oleh api. Buset dah! Prajurit itu terkejut, dan helm di tangannya jatuh ke tanah. "Aku baru saja bilang aku takut menakutimu, tapi kamu tidak mau mendengarkan." Dev buru-buru memakai helmnya. "Ini sangat menakutkan, apakah kamu pernah terbakar oleh api?" Prajurit itu terengah-engah, wajahnya penuh jantung berdebar. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara yang cepat dan tajam terdengar, dan wajah prajurit itu tiba-tiba berubah. Seorang tahanan melarikan diri dari penjara surgawi. Itu adalah anggota perempuan dari ras manusia. Semua prajurit segera siap untuk bertempur. Sebuah suara cemas terdengar di udara. "Sial, aku sudah lelah sampai mati."
Para prajurit yang telah melepas baju besi mereka buru-buru mengenakan baju besi mereka pada saat ini, dan kemudian berlari dengan gugup di sekitar kota. Dev dan yang lainnya juga memanfaatkan kekacauan untuk berlarian di sekitar kota. Awalnya, Dev berencana pergi ke kota pegunungan kecil untuk melihat-lihat, tetapi sekarang dia tahu bahwa Joseph Huo, penguasa istana ke-8, ada di kota kecil itu, dia tidak akan memprovokasi dia. Sekarang dia hanya ingin menemukan cara untuk meninggalkan kota macan terbang dari arah lain, jadi tidak akan membuat Joseph khawatir. Mari kita ambil kesempatan untuk menemukan tempat untuk bersembunyi dulu. Terlalu membosankan untuk memakai baju besi ini. Dev berkata. Oke, cari tempat untuk bersembunyi dulu. Peri gila setuju. Mereka berempat menemukan tempat tersembunyi dan berencana melepas baju besi berat mereka. Tapi saat mereka hendak melepas baju besi mereka, cahaya pedang yang tajam tiba-tiba datang. Pedang yang tiba-tiba ini mengejutkan Dev dan yang lainnya. Seperti yang dipikirkan Dev di dalam hatinya, pedang tebasan naga muncul seketika, langsung menghalangi cahaya pedang ini. Pada saat ini, Dev dan yang lainnya menemukan bahwa ada seorang wanita berbaju hitam bersembunyi di tempat ini. Wanita berbaju hitam itu memegang pedang panjang di tangannya dan memelototi Dev dan mereka berempat. Melihat alam wanita ini, alam dia adalah dispersi negeri peri, dan tubuhnya memancarkan aura ras manusia. Tampaknya narapidana yang baru saja melarikan diri seharusnya adalah wanita di depannya. Setelah dihalangi oleh pedang, wanita itu menyerang Dev dan yang lainnya lagi. Hanya saja wanita itu tidak meledakkan semua auranya, tapi sangat konvergen. Diperkirakan dia takut auranya akan terekspos terlalu banyak dan ditemukan oleh lebih banyak orang. Melihat wanita itu ragu-ragu dengan tangan dan kakinya, Dev tersenyum dingin, dan di depan tubuhnya, dia tidak bersembunyi atau berkedip sama sekali, membiarkan pedang wanita itu langsung mengenai baju besinya. Baju besi para prajurit ini sangat keras, dan tubuh Dev sangat kuat, jadi meskipun baju besinya rusak, Dev tidak takut sama sekali. Dev melangkah maju dan mencengkeram pergelangan tangan wanita itu, lalu dengan paksa, pedang panjang di tangan wanita itu jatuh ke tanah. Wanita itu dengan mudah ditundukkan. Binatang buas, kamu tidak akan mati dengan baik. Wanita itu berjuang mati-matian, berteriak. Berhentilah berteriak, jika kamu berteriak lagi, kami berempat akan membawa memperkausmu secara bergantian. Dev membuat takut wanita itu. Ketika wanita itu mendengar ini, dia benar-benar terlihat sedikit takut dan menutup mulutnya. Di sisi lain, Tobiason tersipu dan berkata, menantu, jangan bicara omong kosong. Identitas kita berdua tidak bisa bermain-main dengan satu wanita. Ayah mertua, aku hanya membuatnya takut, kenapa kamu menganggapnya serius? Dev terdiam beberapa saat. Sepertinya Tobiason sangat ingin bermain. Wanita itu mendengarkan menantu laki-laki dan ayah mertua yang berbudi luhur, dan semua orang sedikit bingung. Pada saat ini, Dev melepas helmnya, memperlihatkan wajahnya, dan kemudian memasukkan aura manusia ke dalam tubuh wanita itu. Wanita itu memperhatikan aura manusia Dev, dan matanya tiba-tiba melebar, wajahnya luar biasa. Kamu. Wanita itu menatap Dev dengan kaget, dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Kami bukan pejuang dari kota macan terbang, kami juga menyelinap masuk, dan sekarang kami mencoba melarikan diri. Dev berkata kepada wanita yang terkejut itu. Ketika wanita itu mendengar ini, hatinya tiba-tiba rileks, dan permusuhan di wajahnya langsung menghilang. Saudaraku, kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Kenapa kita harus pedulikan dia? Peri gila berkata pada Dev. Diam, kamu adalah adik laki-laki, aku kakak tertua. Dev berkata dengan dingin. Kamu adalah kakak tertua, aku mendengarkan perintahmu. Peri gila berkata dengan tergesa-gesa. Gadis, siapa kamu, bagaimana kamu bisa ditangkap oleh kota macan terbang? Dev bertanya pada wanita itu. Karena wanita ini berada di alam dispersi negeri peri, mustahil dia baru saja tertarik dengan jalan surga. Nama saya Aisyah, dan saya berasal dari benua Changsuan. Benua Changsuan kami dijarah oleh kota macan terbang. Selain menjarah sumber daya kami, mereka juga menangkap puluhan ribu orang sebagai budak. Saya akhirnya melarikan diri dari penjara hari itu. Saya harap Anda bisa menyelamatkan saya. Selama kamu mengeluarkanku, ayahku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Aisyah memohon pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak menyangka identitas Aisyah masih seorang putri. Jangan bicara omong kosong, benua Changsuan memiliki celah alami, dan ada formasi yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak pernah diserang oleh siapapun selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kota macan terbang bisa menjarah benua Changsuan Anda? Tobiason berkata.
Ayah mertua, apakah kamu tahu benua Changsuan ini? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja saya tahu. Benua Changsuan ini adalah tempat terkaya dan paling kaya dengan sumber daya dalam ras manusia. Banyak master ras manusia telah berkumpul di benua Changsuan. Belum lagi kota macan terbang, Raja Binatang pernah mengumpulkan pasukan dari beberapa kota binatang untuk menyerang benua Changsuan, tetapi pada akhirnya mereka semua kembali dengan sia-sia. Tobiason mengikuti Dev dan berkata. Dev merasa Tobiason benar, jadi dia memandang Aisyah dengan curiga, ingin melihat bagaimana wanita itu menjelaskannya. Jika itu adalah kota macan terbang, memang mustahil untuk menyerang benua Changsuan saya. Hanya saja kota macan terbang memiliki beberapa orang misterius untuk membantu. Orang-orang ini memiliki wilayah yang kuat, apakah itu celah alami atau formasi, mereka telah mengalami kerusakan, sehingga kota macan terbang dapat menyerang benua Changsuan kami. Aisyah menjelaskan. Setelah Dev mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa orang-orang misterius ini pasti berasal dari Istana ke-8. Kota Feiyu ini sekarang seharusnya menjadi anjing Istana ke-8, jadi kota macan terbang mendapat bantuan Istana ke-8 dan menyerbu benua Changsuan. Oke, jangan membicarakannya dulu, mari kita bicarakan saat kita menemukan jalan keluar dari sini. Dev tahu bahwa meskipun mereka bersembunyi di sini, itu tidak aman dan dapat ditemukan kapan saja. Jadi dia memakai helmnya lagi, lalu mereka berempat mengantar Aisyah keluar dari tempat persembunyiannya. Karena mereka semua mengenakan baju besi, tidak ada yang meragukan bahwa mereka menahan Aisyah. Tetapi ketika Dev dan yang lainnya memegangi Aisyah dan berjalan ke arah gerbang kota, tiba-tiba sekelompok tentara menghentikan jalannya. Salah satu tentara berkata, saya tidak menyangka akan ditangkap oleh Anda. Berikan orangnya. Pergi dan istirahatlah. Kapten, kami menangkap orang ini, mengapa kami harus memberikannya kepada Anda? Dev berkata. Lancang, aku kaptennya, apakah kamu berani membantahku, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Prajurit itu menjadi marah, dan dia melangkah maju untuk menendang Dev. Desir. Tetapi ketika kapten itu baru saja melangkah maju, dia melihat kilatan cahaya dingin. Dev bergerak, dan dengan satu tebasan pedang penebas naga, kepala kapten prajurit itu langsung terbang tinggi. Melihat Dev melakukannya, peri gila, Tobiason dan Aisyah juga melakukan hal yang sama pada saat yang bersamaan. Mereka harus menggunakan kecepatan tercepat untuk membunuh kelompok tentara ini untuk mencegah mereka membunyikan alarm. Sayang sekali tidak peduli seberapa cepat mereka memebas, masih ada seorang prajurit yang membunyikan alarm melengking saat dia sekarat. Untuk sementara, sejumlah besar tentara di kota bergegas menuju Dev dan yang lainnya dari segala arah. Apa yang harus kita lakukan? Aisyah berkata dengan gugup. Ikutlah denganku. Setelah melihat ini, Dev membawa semua orang dan berlari menuju rumah Saul. Sekarang ada tentara di segala arah, mereka hanya bisa pergi ke mansion dan mencoba formasi teleportasi. Jika mereka dapat berteleportasi ke kota kecil, mereka bisa memikirkan cara lain untuk pergi. Setelah memasuki mansion, tidak ada penjaga di mansion tersebut, dan mansion tersebut kosong. Hanya di halaman tengah, ada formasi melingkar, yang sekilas merupakan formasi teleportasi. Dev dan yang lainnya melepas baju besi, mereka sudah ketahuan, dan tidak ada gunanya memakai baju besi yang berat. Saudaraku, bisakah kamu mengaktifkan formasi teleportasi ini? Peri gila itu bertanya. Lagi pula, metode pembukaan setiap formasi teleportasi berbeda. Meskipun Dev mengetahui teknik formasi, dia mungkin tidak dapat mengaktifkan formasi teleportasi orang lain. Jangan meremehkan menantuku yang berbudi luhur. Menantuku yang berbudi luhur bisa melakukan apa saja. Tobiason berkata pada peri gila. Cepat maju ke formasi, dan aku akan mengaktifkan formasi teleportasi. Hal ini, di mata saya, adalah pediatri. Dev berkata tanpa membual. Semua orang memasuki formasi teleportasi, dan saat ujung jari Dev melayang di udara, formasi itu benar-benar aktif, dan dengan cahaya putih, sosok semua orang menghilang seketika. Segera, ketika Dev dan yang lainnya melihat sekeliling, mereka menemukan bahwa mereka telah datang ke halaman yang berbeda. Di pelataran ini, terdapat semua dinding pelataran yang terbuat dari bongkahan batu merah yang tingginya 100 meter. Dan keheningan seperti kematian di sekitarnya, bahkan tidak ada sosok. Tapi sebelum Dev dan yang lainnya bisa merenung, tembok merah tinggi di sekitarnya mulai bergerak perlahan. Kemudian satu persatu, tentara muncul dari balik tembok tinggi. Kemudian Saul juga berjalan dengan wajah dingin dan sombong. Lancang, kamu berani menggunakan formasi teleportasi dan masuk tanpa izin ke istana. Apakah kamu tidak takut mati? Saul selesai berbicara, tapi tiba-tiba mengerutkan kening, ras manusia.
Dia menatap Aisyah. Tuan Muda Huo, orang ini seharusnya buronan. Mereka secara tidak sengaja menyentuh formasi teleportasi, jadi mereka datang ke sini. Seorang kapten tentara melangkah maju dan berkata kepada Saul. Saul menatapnya dengan dingin, lalu mendengus dingin, hal tidak berguna, apa yang ingin kamu makan, dan membiarkan buronan itu datang padaku. Tangkap mereka dan kirim mereka kembali secara langsung. Saul berkata dengan enteng. Boom! Para prajurit di sekitar mereka bergerak dalam sekejap, dan aura yang keluar dari tubuh mereka menekan Dev dan yang lainnya sampai mati. Begitu banyak tentara yang semuanya elit, dan kekuatan mereka jelas jauh lebih tinggi daripada tentara di kota-kota lain. Itu bisa dideteksi dari aura para tentara ini. Sial, sepertinya aku harus bekerja keras. Setelah melihat ini, aura peri gila itu meledak dalam sekejap, berniat untuk membunuh. Tobias Son dan Aisyah juga siap bertempur. Elijah penuh ketegangan, bersembunyi di balik Dev, bagaimanapun juga dia masih kecil. Jangan khawatir tentang itu. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat telapak tangannya terangkat, dan kemudian semburan riak berdesir melintasi angkasa. Segera, semua prajurit di ruang ini berhenti bergerak. Tampaknya waktu berhenti pada saat ini. Ketika Saul melihat ini, matanya tiba-tiba melebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ratusan tentara telah berhenti di udara dalam posisi yang aneh saat ini, dan dia berbalik untuk berlari, hanya untuk menemukan bahwa riak-riak itu lewat. Tubuhnya ternyata tidak bergerak, dan seluruh ruang diam. Bahkan jika dia menghabiskan kekuatannya dan kekuatan peri terbesar meledak dari tubuhnya, dia tetap tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, wajah Dev sangat marah, dan telapak tangannya bersinar samar. Teknik waktu. Mata peri gila melebar, saudaraku, kamu benar-benar bisa mengendalikan teknik waktu, kamu luar biasa. Tapi Dev mengabaikannya, tetapi berkata, bersiaplah, ayo kembali. Manipulasi teknik waktu Dev akan menghabiskan banyak waktu, jadi Dev tidak akan bertahan lama. Sekarang Dev akan membawa mereka kembali, akan terlalu sulit untuk menerobos dari sini. Lagi pula, di kota kecil ini, pasti ada banyak orang dari Istana ke-8. Dengan kilatan cahaya putih, Dev dan yang lainnya menghilang dalam sekejap, dan mereka kembali melalui formasi teleportasi lagi. Saat Dev menghilang, seluruh ruang tiba-tiba berguncang, dan semua orang jatuh ke tanah satu demi satu. Sosok Saul juga bergetar, dan dia hampir tidak jatuh ke tanah. Orang itu benar-benar tahu teknik waktu, dia harus ditangkap dan dikejar olehku. Setelah Saul selesai berbicara, dia membawa orang-orang ke dalam formasi teleportasi. Karena formasi teleportasi terlalu kecil, hanya beberapa orang yang dapat diteleportasi dalam satu waktu, dan tidak realistis untuk memindahkan semua prajurit ini. Saul hanya membawa beberapa tentara, dan kemudian mengejar Dev dan yang lainnya melalui formasi teleportasi. Bersambung.